Tolek bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau lakinya balik kojo, payah membedakan antara inyo sama mak lampir. Inyo bersolek untuk laki orang, itu tidak betul. Ikut tentang masalah rambut. Adapun masalah mengubah bibir, disuntik biar supaya apa? Kini kabarnya makin ke bawah makin seksi. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita mencintai wanita yang sudah punya suami? Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Saya ulang sekali lagi. Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Contoh, di depan saya ada dua, air zam-zam dengan khamar. Saya punya pilihan. Saya bisa milih air zam-zam, tapi saya dengan penuh kesadaran memilih khamar. Haram. Kenapa? Karena saya punya pilihan. Masjid, diskotik, ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Mestinya saya ke masjid, saya pilihkan langkah kaki saya ke tempat arang. Saya ulang sekali lagi, hukum berlaku pada perbuatan yang ada pilihan. Sekarang saya tanya, apakah mencintai itu pilihan? Tidak. Kita tak bisa dipaksa untuk mencintai atau tidak mencintai. Kalaulah cinta itu pilihan, maka tak tergila-gilalah Laila Majnun. Kais tidak akan tergila kepada Laila, walaupun bapaknya tak setuju. Maka tak bisa ibu mengatakan, memaksa ke anak ibu, kau jangan jatuh cinta sama dia. Karena cinta bukan pilihan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta sama bini orang, dia berusaha untuk melawan. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Pergilah ke Masjid Al-Falah, minta diruqyah. Supaya kalau ada jin-jin yang mengganggu dia. Kalau dia belum menikah, segeralah menikah supaya hilang fokus dia ke bini orang tadi. Kalau dia sudah punya istri, berusahalah lebih mesra lagi dengan istrinya supaya itu tidak mengganggu. Insya Allah, mudah-mudahan diselamatkan Allah SWT. Ini ujian juga. Ada orang diuji dengan sakit, ada diuji dengan ekonomi duit. Ini badan sehat, duit ada, jatuh cinta sama bini orang. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Bukan berarti saya diselamatkan Allah. Ya Ustadz enak lah ngomong gitu. Ustadz kan Ustadz tadi goda setan. Saya digoda setan juga. Oh, jadi kalau Ustadz itu digoda setan juga. Goda setan juga. Setan yang menggodanya Ustadz juga. Setan yang dikirim untuk menggoda saya nih Ustadz juga, lulusan dari Mesir juga, langsung belajar ke Firaun. Itu maka di mana-mana selalu saya minta kita saling mendoakan supaya hati kita istiqomah. Jangan tengok FB-nya, jangan tengok IG-nya, jangan masuk grupnya, jangan. Ibu balik dari sini, periksa handphone orang nih. Siap move. Dalam hadis disebut as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Bagaimana Ustadz seorang wanita istri yang bekerja membantu perekonomian suami? Apa ada batasannya? 5. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja. Karena aku tengok kau fakir miskin, susah kali. Aku ni kan sarjana. Aku ni S1. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah bang. Jatuh cinta sama kau, ini lah salah. Tapi cemana lah bang, cinta ini kan tak bisa memilih, kata Ustaz Somad.
Nah, jadi izinkan aku kerja biar bisa aku bantu kau fakir miskin. Sama, izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu berangkat ke kantor tuh dandanannya biasa aja. Aku Pak Ustadz, kalau aku tak berbedak, muka aku pucat, macam nyi blorong sundel bolong mak lampir susar ngeson. Boleh pakai bedak yang warnanya sewarna kulit. Aku kalau tak pakai minyak wangi Pak Ustadz, bau bawang bombay. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai pakai yang baunya menyengat sampai satu kantor tuh pingsan. Jangan bersolek-solek jahiliyah, biasa aja. Sampai nanti kawan-kawanmu akan berkata, kok aku tengok biasa aja tapi kami terpukau semuanya. Apa sih skincare-nya? Aku tak ada pakai skincare. Terus ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan pukulkan kaki ke lantai. Apa maksud jangan memukulkan kaki ke lantai? Sengaja dipakai gelang kaki kanan kiri gemerincing, pas masuk kantor kerincing 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 kerincing. Semua direk enggak orang. Membuat perhatian. Perempuan yang ingin diperhatikan berarti kurang perhatian di rumah. Yang keempat, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Apalagi yang bagian pelayanan masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas. Iya betul. Jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas ya? Iya. Kenapa tak boleh bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara itu dia langsung error. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki perempuan tak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan. Kalau makan bertiga berempat, jalan tiga berempat. True story kisah nyata. Habis saya khutbah Jumat, turun dulu, datang laki-laki memegang kaki saya menangis. Tunggu dulu. Tahan dulu. Aku mau sholat ba'diyah dulu. Selesai sholat sunat ba'diyah, nangislah. Kita kalau orang datang mengadu, sebetulnya dia tak mau apa-apa. Dia cuma ingin ada orang mendengar keluh kesahnya. Dengarkan dia. Udah habis selesai, apa masalahnya? Istri saya Pak Ustadz dekat dengan kepala dinas. Kemana-mana pergi keluar kota, saya yang mengantarnya Pak Ustadz. Pak, jaga istriku nih ya Pak ya. Rupanya memang betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Gitu. Dijaganya Pak Ustadz. Aku udah menganggapnya ayah Pak Ustadz. Sekarang aku tak tahan lagi Pak Ustadz. Rupanya orang itu sudah berbuat macam-macam Pak Ustadz. Cemana nih Pak Ustadz? Lalu saya bilang, cinta kau sama dia? Cinta Pak Ustadz. Sayang kau sama dia? Sayang Pak Ustadz. Pindahkan bini kau dari kantor itu ke tempat lain. Jauhkan dia. Putuskan hubungannya. Kau jaga dia. Tahajud kau malam. Berzikir bersama. Perbaiki. Siap Pak Ustadz? Ya. Sebulan sesudah itu datang lagi. Cemana? Tak tahan Pak Ustadz. Terbayang-bayang terus Pak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima bini yang sudah diobok-obok. Jaga itu hai perempuan. Tak siap dia menerima. Tak tahan saya Pak Ustadz. Terbayang saya terus wajah dia Pak Ustadz. Entah apa-apa yang dia buat Pak Ustadz. Berarti jawaban kau yang bulan lalu itu tak betul. Memang tak betul Pak Ustadz. Laki-laki ini tak bisa. Laki-laki itu punya superior. Laki-laki itu menganggap dirinya hebat. Laki-laki itu menganggap kaulah satu-satunya hanya cinta kepada aku saja. Gitu. Ustaz kok tahu? Aku laki-laki. Maka kalian perempuan jangan macam-macam sama laki-laki. Kalau pernah kalian membuat macam-macam, kalian tobat aja. Tak usah kalian ceritakan. Tobat aja. Bang, aku tobat. Apa dosa kok? Diam, tak usah kalian tanya dosa. Karena orang ini tak bisa menerima. Tak bisa dia menerima.
Orang barat yang hidupnya bebas, yang hidupnya macam maaf cakap binatang. Saya dikirimkan gambar. Seorang perempuan mengaku ketemu pacarnya di rumah makan 10 menit cuman tak bisa diterima oleh suaminya. Laki-laki itu egois. Memang. Kalau mau laki-laki yang tak egois, bencong lah. Maka kalian perempuan, aku sampaikan hati-hati. Walaupun nampaknya saya tausiah di sini, tapi sesungguhnya video ini ditonton oleh semua kantor dinas dimanapun perempuan berada. Jadi jaga baik-baik 5 syarat itu. Silakanlah bekerja. Gajinya Pak Ustadz, suami bergaji 10 juta, istri bergaji 10 juta. Apa bedanya? Dalam gaji suami ada nafkah istri dan anak, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah apa-apa. Itu bedanya. Gaji laki ada untuk perempuan. Gaji kalian perempuan bersih. Tapi karena kalian sayang sama si fakir miskin tadi, deh, gaji kau pakai untuk abang ya. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji ini, nyawa aku kasih sama dia, bang. Apakah belum cukup lagi STNK BPKB yang udah kau gadaikan itu? Nah, ini biasa. Pakailah, bang. Perempuan ini kalau dia udah sayang, semua dia serahkan. Betul kan, Bu? Tengok. Dari tadi pas ku tanya, diam. Pas ini, iya. Akan jangan macam-macam sama perempuan. Makanya laki-laki tak boleh berzakat kepada istri. Bapak, banyak duit. Lalu bapak bilang, istriku, aku dapat uang 100 juta. Ini zakatku 2,5 juta, 2,5%. 100 juta 2,5%. Ini ku kasih kau 2,5% sekaligus belanja kita. Tak bisa. Suami tak bisa berzakat ke istri, tapi istri bisa berzakat ke suami. Bang, aku kan bisnis woman nih bang, duitku banyak. Ini zakatku ya. Kau kan masuk dalam asnaf yang 8 tuh bang. Beruntunglah kalian yang punya istri S1, ASN, pegawai, dan mereka pula. Jangan kalian berbuat macam-macam. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Setuju kali orangnya. Almarhumah mama saya fans Ustadz. Beliau meninggal 9 tahun lalu. Namun sebelum beliau meninggal ingin jumpa dengan Ustadz. Dan akhirnya ketemu Ustadz di masjid. Setelah ketemu Ustadz, untuk almarhumah beserta ibu kita, ayah kita yang sudah mendahului kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata mathwahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kapan ingat langsung. Tak boleh tunda. Saya kapan saya ingat mak saya dan ayah saya langsung. Tak boleh tunda. Habis baca Al-Kahfi, habis baca Yasin langsung. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku Yasin dan Al-Kahfi tadi kepada almarhumah, kepada almarhum. Jangan tunda, asal ingat langsung. Datang jamaah, Ustaz, almarhumah emak saya langsung. Karena kalau tunda, lupa. Kita kerja melebihi waktu jam kantor. Apakah kita termasuk orang yang menzolimi diri sendiri? Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Tidak boleh puasa tiap hari, puasa terus sampai tak makan, tak boleh. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Tidak boleh tahajud dari isya sampai subuh tak tidur malam, haram. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Tak boleh kerja terus, tak pulang-pulang dari kantor. Karena ada yang perlu perhatian di rumah, anak dan istri. Ustaz Somad nyusun jadwal bagaimana? Semua dapat. Santri dapat, YTWU dapat.
jalan Kamboja Rimbo Panjang dapat, kantor-kantor di Pekanbaru semua dapat, saya sudah atur. Saya insya Allah tidak zalim, tidak aniaya. Lalu kemudian masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Mestinya jam 4 sudah pulang, lembur sampai jam 8. Apakah itu termasuk aniaya? Tidak. Kenapa? Karena nanti habis jam 8 malam atau jam 9 dia akan pulang. Masih ada istirahat, masih ada lagi waktu untuk dengan keluarga. Yang penting dengan keluarga itu bukan kuantitas, tapi quality time. Bagaimana kita di rumah? Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Macet lagi di jalan sampai jam rumah jam 6. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib. Tinggal lagi potong mandi, potong sholat 9, 10. Cuman 2 jam. Handphone mati. TV mati. Laptop mati. Gunakanlah untuk istri, untuk anak. Jangan lagi habis untuk handphone. Datang anak mau bawa lembaran. Papa, ini tadi nilai di sekolah bagus. Dipoto pula ada anak respon kali. Datang dia mau menunjukkan prestasi dia. Tadi di sekolah dapat penghargaan. Dengarkan bacaan Amma Yatasa'alun. Amma Yatasa'alun. Kapan lagi dia mendapatkan? Memangnya Ustadz ada jalan-jalan ke mall? Ada. Ustadz memangnya ada jalan-jalan? Ada. Gimana Ustadz jalan-jalan? Pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Selalu saya jumpa jamaah di mall. Dipanggil Ustadz. Ustadz Somad ya? Bukan. Jadi kita mempanggil untuk keluarga jalan-jalan. Saya pergi, tausiah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu di rumah. Rabu subuh dengan jamaah, dengan santri. Jadi jangan sampai ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Ayah mak yang masih hidup, yang udah meninggal. Nih, setiap menjelang puasa saya wajib pulang membawa buat kenduri sedekah almarhuman. Adapun paket tiap bulan sejak meninggal 2019 sampai sekarang 2023 200 paket tak kosong dari saya sendiri dan dibantu oleh jamaah sampai hari ini. Jangan pernah lupakan orang yang lalu, yang ada sekarang, karena kita berada di keliling orang-orang. Ustaz tuh ngomong aja tuh jatah DBI tak ada, ini ada. Siapa bilang tak ada? Ustaz, bagaimana caranya bisa ikhlas dengan takdir Allah atas kejadian yang tak disukai, padahal apa yang diajarkan untuk rukun Islam itu sangat luar biasa? Dalam perjalanan hidup saya sejak 1977 sampai 2023, ya sekarang kira-kira lebih kurang 26-27 tahun lah. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Banyak sekali yang saya inginkan tak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Yang terjadi keinginan saya atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Dan saya tidak suka, saya marah, saya risau. Tapi ternyata setelah sekian tahun, oh, rencana Allah itu ini. Kita hanya bisa 3. Berusaha. Yang kedua, berdoa. Setelah itu bertawakal. Tapi jangan langsung ke langkah ketiga. Ini yang tak betul. Berusaha dulu. Habis berusaha all out. Berdoa. Habis berdoa bertawakal. Setelah itu serahkanlah. Jadi jangan belum ada apa-apa udah tawakal. Pas ditanya, abang gimana bisnisnya? Kita serahkan pada Allah. Itu tak betul. Itu bukan ajaran Islam. 3 step itu mesti dilakukan. Jadi dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang menurut saya, kalau sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersyukur. Kalau tak sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersabar. Di balik sabar itu ada hikmah yang luar biasa. Tapi kan ngomongnya aja yang enak itu. Pas menjalankannya, oh sakit kan. Bagaimana cara menghilangkan sakitnya? Pertama ngaji. Ngaji itu menghilangkan sakit. Ikuti pengajian-pengajian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Apalagi di Pekanbaru ini banyak sekali majelis-majelis pengajian. Merasa lebih cantik dan lebih pede. Suaminya sudah melarang karena tak sesuai tuntunan agama.
bahkan sudah melihatkan video ustadz tentang itu, tapi istri tetap juga melakukan tanpa sepengetahuan suami. Apa hukumnya bagi suami ustadz? Suami ini yang suami kok insya Allah tidak terkena azab kubur. Dia lah saking azabnya di dunia kok. Waktu malaikat anak mazab, kata malaikat ikut ndak usah leh. Ibu tiawa lazab ono. Masalah mengecat rambut, kalau inyo betudung nama nengok lakinya surang ndak apa-apa. Jadi ibu-ibu nah rambutnya udah agak-agak memutih, dicatnya pakai warna pirang atau warna hitam, lalu kemudian nama nengok lakinya surang. Cuma banyak kini perempuan inyo bersolek bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau lakinya balik kojo payah membedakan antara inyo sama mak lampir. Inyo bersolek untuk laki orang, itu tidak betul. Ikut tentang masalah rambut. Adapun masalah mengubah bibir disuntik biar supaya apa kini kabarnya makin ke bawah makin seksi, disuntik-suntik, maka ada 5 nan dilaknat Allah. La'anallahul wasimat, Allah melaknat orang tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutafallijat, wal mutanammisat, mencabui kok mencabui, mencukur, diubah-ubah, wal mutafallijat, menjang gigi, wal mughayyirat, mengubah ciptaan Allah lil husni, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nandak layak, misal mohon maaf tumbuh giginya ndak layak, satu ke utara satu ke selatan, ndak layak, inyo sonyum uang comeh, mengubah nandak layak jadi layak boleh, tapi membuat yang la normal menjadi abnormal, itunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para istri, taatlah kepada suami, karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu cantik bukan karena sulam alismu, kamu cantik bukan karena silikon masuk ke pipi, ingin mancung, hidung disuntik silikon, disiko suntik silikon, disiko suntik silikon niko, kalau masuk inyo ke kulit indak bisanya menyatu dengan kulit, akhirnya gatal-gatal, lalu kemudian muncul nanah. Kata dokter kok dipotong takui, akhirnya digantungkanlah lintah untuk menyedot nanah di dalam. Dek terjadi infeksi, menyedotnya pakai jarum musah kulit, digantungkan, namanya terapi lintah. Biasa lintah kalau melokek ndak omongnya dicabui, tapi sih kok asal jatuh lintah pun jijik. Cari di internet berita tentang kegagalan operasi plastik. Kau cantik bukan karena operasi plastik, kau cantik karena wudukmu, kau cantik karena tahajudmu, kau cantik karena ibadah. Tapi jangan pula terlalu pede. Kau ditanya oleh orang, kenapa kamu cantik sekali? Ini bekas wudu. Jadi orang sangka kami tayamum selama itu gitu. Nah, lagi joleh nama joleh ke tadi. Tidak joleh, mau ulang sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum main lempar gelang di pasar malam? Diambil golang, lempar, judi. Apa bayar 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ambo sama 10.000. Nah masuk golangnya dapatnya 50.000. Duit siapa yang nampak 10.000 tadi? Nampak 10.000 itu duit orang, nan golangnya tidak masuk. Maka judi kok banyak bentuknya. Judi bukan cuma biliar, judi bukan cuma gaple, judi bukan cuma dadu, judi macam-macam bentuk gini. Memancing menjudi yo. Buat pendaftaran mancing, hadiah 10 juta, pendaftaran surang 1 juta,
mendaftar 1 orang, ingin mendapat 10 juta, pendaftaran 1 juta, ikannya siko, ikan konyang. Masuk cacing kata ikan, kata. Dari pagi sampai sore, dan terakhir tu nak mendapat duit. Siapa mendapat tadi? Duit orang nak mendapat tadi. Apa tu? Judi. Jadi jangan sampai awak konai pada judi. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menjebeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, nampek kok rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, kalau kamu menang, kalau kamu ingin menang dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak awak dari judi. Anakmu ndak ada main judi kau bu ya, judi kamar aja, judi online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat jamaah itu seperti apa? Soalnya saya sering lihat jemaah musafir di Masjid Iqo ketika solat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhir dan salam, dan melanjutkan solat isya berjamaah lagi, dan ada lagi pas solat maghrib setelah selesai solat maghrib berjamaah yang mengajak temannya solat jamaah isya berjamaah di belakang. Di Masjid Iqo itu letak buluh kok, ada musafir entah inyo dari Toluk tah dari mana lah, ndak lawak tanya kan. Waktunya solat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhirnya salam, batal solatnya. Dalilnya ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu diangkat untuk mengikuti. Hai orang-orang yang musafir, kalau kamu singgah ke masjid masuk waktu isya, imamnya orang yang mukim, maka orang yang musafir itu isyaknya tetap 4 rakaat. Kalau nyo masuk ke dalam masjidnya dapat 1 rakaat, inyo musafir, inyo togak bukannya ulang 1, nyo ulang 3, karena inyo mengikuti imam. Imamnya mukim, maka inyo mesti ikut lain loh. Masuknya ke masjid, imam isyaknya maghrib 3 rakaat. Jadi seolah-olahnya kata, imam kamu duluan ya. Mana bisa? Imam 4 rakaat, awak ikuti 4 rakaat. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadi kalau musafir datang ke masjid, imamnya 4 rakaat, isya ikuti 4. Setelah 4 rakaat baru togak iqamat, maghribnya 3. Namanya salat maghrib isya jamak takhir. Takhir. Karena maghribnya ditarik ke isya. Ini yang pertama kok salah. Ada lagi pas solat maghrib, setelah solat maghrib berjamaah dia mengajak temannya solat isya berjamaah. Kok betul? Datangnya ke siko pas maghrib, selesai solat maghrib, inyo ke belakang, nyo solat isya. Isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebab apa? Sebab inyo dengan kawannya kok sama-sama musafir. Jarak musafirnya berapa kilo? 89 kilo. Jadi kalau dari Pekanbaru ke Tolok sampai 90. Hah? 89. Ikhtilaf nampaknya kok. Nah, jadi kalau 89 kilo makanya bisa jamak qasar. Kalau kurang daripada itu maka tidak bisa jamak qasar. Seorang dibesarkan oleh orang tua angkat. Apakah istilah durhaka kepada orang tua itu juga berlaku untuk beliau? Apakah kita melakukan suatu apakah durhaka kepada orang tua kandung itu juga berlaku kepada orang tua angkat? Mengadopsi anak elok, tapi syaratnya jangan lakukan 3. Yang pertama, jangan pakai bin anak tu bin awak. Ambo ndak ada anak pedusi, ingin punya anak perempuan, ambo ambil anak angke perempuan, lalu ambo buat namanya binti Abdul Somad. Salah, maka buat binti ayah kandungnya. Kami tidak tahu ayah kandungnya siapa. Ambo balik sembayang dari masjid raya, tiba-tiba di muka rumah kami ada kardus, janganlah dibuat binti kardus. Binti Abdillah, hamba Allah, tidak tahu ayahnya siapa. Tapi jangan awak sabi binti awak. Waktu nikahnya sok juga walinya, siapa walinya? Jangan awak lah gagah-gagah, hamba wali.
fasultan waliyun man la waliyalaha. Kalau tidak ada ayahnya maka walinya adalah wali hakim, pak kuah. Yang kedua, anak eko kalau awak mati inyo indak dapat harta warisan. Jadi cara menyelamatkannya maka awak kasih dari hibah. Ambo sok kalau mati uang ndak dapat, tapi itu ada ruko, itu untuk uang hibah ambo. Langsung uruskan surat BPN supaya ndak jadi perebutan sesudah awak mati. So, nang ketiga, inyo bukan anak kandung awak, maka mahram awak tidak mahram. Maka selama di rumah jangan berdua-duaan, jangan sampai membuka jilbabnya. Inyo ndak boleh halal awak tengok kecuali muka sama tapak tangan. Ya udah semesti dia udah macam ayah saya, udah macam, berawal dari macam berakhir dengan macam-macam. Berapa banyak anak angke jadi bini angke. Hati-hati, apalagi ibu-ibu, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kalau awak sudah menjaga anak angke iko berbuat baik, maka anak angkat mesti membalas baik. Mana dalilnya? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau katamu tak sanggup membalas, fad'ulahu, doakan. Jadi melawan, tak membalas juga bagian dari durhaka. Jaga. Bagi siapa yang punya anak angkat, jago nanti go tadi, jangan sampai dilanggar. Kalau kita beramal, apakah amalan kita ini sampai untuk dia Pak Ustadz? Sampai. Ambo ada emak angkat ambo, emak kandung ambo pindah ke Riau, ayah emak angkat ambo di Medan, ambo sampai kelas 2 SMA semuanya, meninggalnya. Kini ambo bacakan Yasin, ambo sampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Yasin pada emak angkat ambo namanya Fulanah binti Fulan. Sampai. Jangan kena emak angkat pada ambo. Kau anak-anak muda kau sama ambo kan tidak ada hubungan angkat mengangkat kau. Lalu kemudian mati ambo. Lalu kemudian anak-anak muda kau membaca Yasin. Ya Allah sampaikanlah baca Yasin kau kepada almarhum Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Pelepah korma kau bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran untuk orang beriman, walaupun bukan ayah kandung awak, walaupun tidak ada hubungan nasab. Salam awak untuk orang mati sampai, ambo lalu pulang, lewat di makam, ambo ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai. Kalau tidak sampai, tidak akan disuruh Nabi. Maka salam itu dibagi 3. Ada salam yang wajib dijawab, salam ambo tadi. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salam waktu selesai sembahyang tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam dan awak tidak ingin mendongau jawabannya, itulah salam awak untuk orang mati. Kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya alal kubur, nyo menjawab tapi awak tidak dongau. Kalau sampai awak dongau, waalaikumsalam, mati awak. Jadi bagi yang punya emak angkat, ambo sampai kini tetap ambo kirim Al-Fatihah Yasin pada emak angkat ayah angkat ambo.